Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Nasir Aziz. Pada episode kali ini, khutbah yang akan kita bahas adalah khutbah yang beliau sampaikan pada kesempatan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 17 November 2010. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Pak Rahmat, khutbah yang akan kita bahas adalah khutbah yang beliau sampaikan tanggal 17 November 2010. Betul. Pada episode lalu kita telah membahas bagaimana sejarah daripada Hari Raya Id ya, dan juga bagaimana terkait dengan buah dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam dan juga akhirnya dicontoh, diteladani oleh umat setelah beliau. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana buah dari pengorbanan yang telah beliau lakukan ini juga dirasakan oleh orang-orang Islam di akhir zaman ini. Bagaimana mereka meneladani, mencontoh pengorbanan yang telah dilakukan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam. Terkait dengan ini mungkin saya ingin mengutip dari sabda Hadrat Khalifatul Masih dalam khutbah tersebut. Dahulu orang-orang Islam bersama dengan menikmati buah hasil pengorbanan mereka menjadikan dunia sebagai orang-orang yang menyembah Allah. Mereka telah mengibarkan bendera Muhammad SAW di Eropa. Namun ketika mereka telah melupakan mutu pengorbanan itu, mereka pun harus kehilangan sebagian negara-negara yang tadinya mereka telah kuasai. Nah, kita bisa melihat dari sabda ini bagaimana ada perubahan arah ya dari pengorbanan yang telah mereka lakukan. Yang pertamanya tadi semata-mata karena meraih ridho Allah Ta'ala, tapi akhirnya berubah niatnya sehingga mencari dunia ya. Nah, bagaimana menyingkapi terkait hal ini? Jazakumullah. Jadi memang betul sekali bahwa umat Islam khususnya di seluruh dunia, mereka semuanya mengaku bahwa mereka menjadikan kisah pengorbanan Hadrat Ismail alaihissalam, Hadrat Ibrahim alaihissalam dan Hadrat Hajrah radhiyallahu taala anha ini sebagai sumber inspirasi mereka dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita dalam episode sebelumnya misalkan dimulai dari pribadi Rasulullah SAW, kemudian keluarga beliau dan para sahabat beliau yang standar pengorbanan mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Para sahabat Rasulullah SAW ini yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 92 yang kembali akan saya kutip di sini sebagaimana Huzur sampaikan dalam khutbah beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayunahum tafidhu minad-dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Jadi gambaran bagaimana ruh pengorbanan itu sudah sedemikian rupa masuk ke dalam jiwa mereka itu ketika Rasulullah menyuruh mereka untuk mengorbankan sesuatu karena suatu keperluan, misalkan seperti ketika akan melakukan sebuah peperangan misalkan, umat Islam tidak punya fasilitas untuk berperang, hanya Rasulullah menyuruh mereka untuk berkorban. Nah, ini ada orang-orang yang sedemikian memiliki kecintaan kepada pengorbanan ini dan mereka semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, tapi mereka tidak memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Sehingga mengalir air mata mereka dari mata mereka. Karena kesedihan ini tidak bisa ikut berkontribusi. Nah, itu salah satu gambaran yang sangat jelas sekali. Dari standar pengorbanan para sahabat itu sampai seperti itu. Apalagi kalau sesuatu itu dimiliki, mungkin tanpa berpikir panjang seperti Hadrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika disuruh untuk berkorban secara instannya insidensial ya. Hadrat Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Hadrat Umar membawa setengah hartanya, Hadrat Utsman, kemudian Hadrat Ali juga membawa banyak sekali hartanya. Nah, seperti ini mereka tidak berpikir panjang bahwa saat ini Allah dan Rasulnya menyuruh meminta kita untuk berkorban kemudian mengorbankan. Itu baru satu bentuk yaitu harta. Kemudian disuruh untuk berkorban ke medan laga misalkan untuk berperang mempertahankan Islam dan sebagainya. Nyawa mereka pun datang gitu. Bahkan mereka siap untuk disyahidkan di medan perang dan sebagainya. Ketika diminta ada perwakilan keluarganya yang harus ikut dalam satu ekspedisi misalkan untuk peperangan, mereka dengan rela menyerahkan anaknya, menyerahkan kakaknya, menyerahkan adiknya yang laki-laki untuk berperang. Nah, ketika kembali dari peperangan, ini gambaran dari hajrah pada saat itu apa?
Yang mereka pertanyakan bukan keselamatan keluarganya. Apakah Rasulullah selamat? Apakah Rasulullah kembali dalam keadaan sehat? Ketika disampaikan kepada mereka, suamimu syahid, aku tidak begitu peduli. Anakmu syahid, tidak begitu peduli. Yang penting Rasulullah selamat, yang penting Rasulullah kembali dalam keadaan sehat. Ini salah satu gambaran pengorbanan mereka. Nah, dengan beriringnya dengan berjalannya waktu, demikianlah umat Islam senantiasa menjadikan inspirasi pengorbanan dari keluarga Hadrat Ibrahim ini untuk pengorbanan mereka. Tetapi ada satu hal yang mungkin perlu diingat tadi. Kenapa dulu umat Islam itu ketika mereka itu sampai bisa menguasai Eropa, bisa menyebarkan pengaruhnya itu sangat luas sekali. Lalu mereka mengalami kemunduran yang luar biasa. Kenapa? Mereka melupakan dua hal. Yang pertama adalah untuk terkabulnya satu pengorbanan itu yang pertama adalah motivasinya harus benar. Yaitu tadi mungkin tadi Pak Irfan sudah angkat sedikit ya, bahwa motivasi mereka sudah bukan keriduan Allah Ta'ala lagi, tetapi kerakusan terhadap atau ketamakan terhadap harta. Bahkan itu berlangsung hingga hari ini. Banyak terjadi peperangan bahkan antar sesama negara Islam, bahkan di dalam satu negara Islam pun antar orang-orang Islam pun banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi pertikaian. Itu adalah semata-mata karena kerakusan pada dunia. Nah, itu sudah berjalan dari dulu, sehingga motivasinya ketika berjuang itu sudah bukan lillahi ta'ala lagi, ya sudah kehilangan arah. Itu satu. Yang kedua adalah apakah perjuangan itu sesuai dengan instruksi, sesuai dengan contoh, sesuai dengan teladan atau tidak. Nah, jangan-jangan perjuangan ini tidak sesuai dengan teladan, tidak sesuai dengan contoh, tidak sesuai dengan instruksinya, sehingga gagal. Perjuangan itu sehingga gagal. Nah, inilah yang banyak terjadi di akhir zaman ini. Orang-orang salah menginterpretasikan bentuk perjuangan, bentuk pengorbanan dari Hadrat Ibrahim alaihissalam, dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini. Sehingga katanya mereka melakukan itu semua untuk Islam. Katanya mereka melakukan itu semua untuk menegakkan kalimat tauhid. Tetapi bagaimana bentuk pengorbanan mereka ini? Apakah yang memang saat ini yang dituntut itu seperti itu? Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan. Misalkan banyak sekali orang-orang Islam pada saat ini yang menginterpretasikan pengorbanan yang diperlukan itu adalah apa? Dengan bertindak sangat keras, ekstrim. Sehingga jadilah muslim-muslim yang ekstremis dengan mendasarkan apa yang mereka lakukan ini kepada agama, bahwa perjuangan ini adalah untuk agama, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Nah, ini bentuk pengorbanan ini. Karena sehingga misalkan dengan alasan ini mereka merekrut anak-anak kecil, di brainwash itu ya, dicuci otak mereka, dijadikan sebagai alat-alat untuk membunuh diri, jihad yang salah, mereka untuk membunuh diri dan sebagainya. Padahal dulu Islam itu menjadikan dunia Islam itu menghidupkan dunia dari kegelapan, dari kematiannya. Islam itu menerangi dunia dari kegelapannya. Justru dengan apa yang mereka lakukan dewasa ini, justru kebalikannya. Mereka menjadikan dunia semakin hitam, semakin gelap, bukan menerangi mereka. Mereka malah mematikan dunia. Dengan adanya membunuh diri, bukankah itu telah mematikan manusia? Membuat manusia yang mati jadi yang hidup jadi mati. Justru Islam itu menghidupkan manusia gitu. Menjadikan manusia seutuhnya. Hidup itu bukan hanya jasmaninya, tetapi rohaninya pun harus hidup, akhlaknya pun harus hidup. Nah, ini mereka sudah betul-betul kehilangan arah. Mereka tidak tahu sebetulnya apa yang sangat diperlukan sebagai bentuk pengorbanan saat ini untuk dipraktekkan. Menarik kalau kita tadi menyimak pembahasannya Pak Rahman, tadi ada dua hal yang menjadi sebab kenapa akhirnya setelah umat Islam mengalami kemajuan, kemudian akhirnya mengalami kemunduran. Yang pertama tadi adalah bagaimana niat mereka melenceng dari niat awalnya ya, yang tadinya ingin ridho Allah Ta'ala, ya, tapi melenceng kepada arah ketamakan akan dunia. Betul. Yang kedua adanya tidak adanya instruksi ya, yang membimbing mereka. Nah, ini terkait dengan instruksi ini menarik karena juga relevan dengan apa yang Huzur sampaikan dalam khutbah tersebut. Saya akan coba bacakan sedikit. Tetapi sang mufti dan para umat Islam lainnya serta para pemuka Islam lainnya tidak bersedia mengakui bahwa untuk menegakkan ruh Islam di zaman ini adalah dengan menyatakan kesetiaan kepada pribadi yang Allah Ta'ala telah kirim pada zaman ini. Nah, ini menarik ya, bahwa memang ruh pengorbanan ini akan bangkit apabila ada
seorang yang membimbingnya ya, seorang yang memimpinnya. Bagaimana penjelasan terkait dengan hal ini? Apa pentingnya sih sosok yang memimpin ini? Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di masa Rasulullah SAW yang menjadi sumber petunjuk itu adalah manifestasi dari sumber petunjuk dari Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW memimpin para sahabat, memberikan bimbingan kepada para sahabat, kemudian sepeninggal Rasulullah diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin. Nah itu umat Islam tidak kehilangan arah. Tetapi di akhir zaman ini, ketika perpecahan dalam umat Islam itu sudah sedemikian banyaknya, hingga hari ini kan tidak ada satupun yang bisa mempersatukan umat Islam. Karena ketika kita berbicara tentang Islam, itu bukan berbicara tentang satu wilayah tertentu. Islam itu adalah agama yang universal. Agama untuk seluruh dunia. Agama untuk seluruh umat manusia. Sehingga ayat pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah misalkan, adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala memperkenalkan zatnya kepada dunia itu sebagai Rabbul Alamin. Sebagai Tuhan bagi semesta alam, siapapun selain Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya Allah. Nah ini jadi kalau dulu Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel misalkan, Allah orang Israel. Jadi ajarannya hanya sampai sebatas itu. Untuk kaumnya ya. Untuk kaumnya. Tetapi ketika Allah Ta'ala dengan kedatangan Rasulullah SAW ini, Allah Ta'ala menjadikan Islam ini sebagai agama yang universal, yang bisa dipeluk oleh siapa saja, bisa dianut oleh siapa saja, dengan kondisi yang bagaimanapun. Nah ini, sehingga ajarannya yang universal ini, bagaimana manifestasinya? Yaitu Rasulullah SAW. Kemudian ada para sahabat Khulafaur Rasyidin ini, para halifah. Di akhir zaman bagaimana? Tidak ada manusia yang bisa, karena Rasulullah ini langsung mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala untuk memimpin umatnya ini. Kemudian para Khulafaur Rasyidin juga sama. Mereka pun melalui bimbingan langsung Allah SWT memimpin umat ini. Nah, di akhir zaman ini tidak ada lagi. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, bahkan Allah Ta'ala memberikan kabar suka ini bahwa di akhir zaman pun nanti akan ada lagi seorang hamba yang akan memimpin umat ini melalui bimbingan Allah SWT langsung. Dan seolah-olah kedatangan itu adalah kebangkitan Rasulullah SAW yang kedua kali. Nah, ini dalam surat Al-Jumu'ah ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini adalah nubuatan tentang akan datangnya seorang nabi yang melanjutkan misi Rasulullah SAW, sehingga kedatangannya itu, kebangkitan itu seolah-olah Rasulullah SAW sendiri yang bangkit. Nah ini, dan itu adalah wujudnya kita tahu Rasulullah SAW telah beritahukan sendiri di dalam Sahih Bukhari Kitab Tafsir misalkan, bahwa sosok yang akan datang itu adalah siapa? Yaitu seseorang yang berasal dari keturunan bangsa Persia. Nah, ini kita tahulah Hazrat Masih Maud SAW merupakan seorang yang berasal dari keturunan bangsa Persia, dan saat ini beliaulah yang memenuhi nubuatan tersebut. Kenapa model pengorbanan ini hanya bisa dicapai, atau ruh pengorbanan ini, ruh kebenaran ini hanya bisa ditegakkan melalui mengikuti imam zaman ini, yaitu Hazrat Masih Maud SAW ini. Karena imam zaman ini adalah orang yang Allah Ta'ala utus di akhir zaman ini untuk apa? Untuk tugas ini, bukan yang lain. Bahwa memperbaiki umat manusia ini, mengumpulkan, menyatukan hati manusia itu bukan pekerjaan manusia. Itu ada pekerjaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah memilih Hazrat Masih Maud SAW untuk melakukan tugas itu. Sehingga bagaimana cara mencapai itu pun, Hazrat Masih Maud SAW lah yang bisa melakukannya. Kalau misalkan dikatakan ada seorang ulama, ada seorang mufti atau sebagainya yang bisa melakukan itu, ya silakan tunjukkan buktinya. Yang ada malah semakin memperuncing perbedaan. Jemaat Ahmadiyah misalkan, ketika khutbah ini disampaikan waktu itu tahun 2010 baru di 198 negara. Saat ini sudah di 213 negara. Jadi Islam itu sudah mengglobal melalui pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadi, Muslim Ahmadi, dengan di bawah bimbingan Hazrat Masih Maud SAW yang dilanjutkan oleh khalifahnya yang kelima saat ini, itu Hazrat Mirza Masroor Ahmad Aziz. Nah ini, jadi umat Islam termasuk tadi seorang mufti dari Arab Saudi pada tahun 2010 itu, yang pada kesempatan haji itu menyampaikan perlunya umat Islam ini bersatu dan merubah keadaan umat Islam di seluruh dunia. Tetapi satu pun tidak ada yang mengatakan bahwa perlu mencari ruh kebenaran, perlu mencari seseorang yang memang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan itu.
Manusia bisa dikumpulkan oleh manusia yang lain tanpa adanya campur tangan Allah Ta'ala, yaitu sifatnya sementara. Sementara, iya. Mungkin orang akan berkumpul di situ karena ini orang kaya. Iya. Selama diberikan cipratan dari kekayaannya, mereka akan tetap berkumpul. Ketika itu habis, orang akan bubar. Mungkin berapa kali kita melihat ada beberapa seminar-seminar khilafat yang ingin coba mengangkat salah seorang di antara mereka Betul. sebagai pemimpin Islam. Cuman akhirnya mereka Gagal semua ya. Ya karena memang tadi bahwa ini ada pekerjaan Allah Ta'ala. Sebagaimana Hadrat Rasulullah SAW diutus misalkan, itu adalah takdir Allah Ta'ala, maka demikian juga di akhir zaman untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menegakkan kembali ajaran Rasulullah SAW, untuk lebih membumikan Islam dan Al-Quran ini adalah sosok yang telah dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan orang-orang yang baiat kepadanya lah yang akan menjadi contoh model pengorbanan seperti pengorbanan Hadrat Ibrahim alaihissalam, Hadrat Ismail dan Hadrat Hajar radhiyallahu anha ini. Nah ini sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan bahwa memang bahwa dengan cara seperti itulah, itu dengan cara mengakui dan menerima baiat kepada imam zaman ini, kemudian dengan menyatakan kesetiaan pribadi yang kepada orang yang telah Allah Ta'ala kirim pada akhir zaman ini, barulah contoh pengorbanannya hakiki itu bisa ditegakkan kembali. Ruh pengorbanannya hakiki itu bisa ditegakkan kembali. Ruh kebenaran itu akan tegak kembali. Lalu bagaimana kalau kita melihat tadi kan buah pengorbanan yang telah dicontohkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana buah dari pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat dari Hadrat Masih Maud SAW ini? Nah ini kebetulan pada tahun 2010 itu kita lihat ya ada satu peristiwa yang cukup membuat kita terhenyak ya, sangat peristiwa menyedihkan sekali di satu sisi, yaitu disyahidkannya kurang lebih 89 orang Ahmadi ya, Muslim Ahmadi di Pakistan ini. Ini salah satu contoh dari bentuk pengorbanan mereka ini, bahwa demi Allah Ta'ala, bahwa harta, waktu, jiwa mereka, kehormatan mereka siap persembahkan. Misalkan di zaman Hadrat Masih Maud SAW sendiri, bagaimana contoh hal ini telah dengan gamblang di hadapan kita telah dikisahkan tentang disyahidkannya Syahibzada Syekh Abdul Latif di Afghanistan misalkan, dan murid beliau. Ini sebelum disyahidkan bahkan itu disyahidkan karena beliau-beliau ini mengimani imam zaman. Ketika beliau ini seorang ulama besar di sana. Ketika sebelum pensyahidan itu diberikan pilihan, keluarlah, ingkarilah baiat engkau itu, kami akan berikan kedudukan, harta, apapun yang kau minta akan kami berikan. Pokoknya kenyamanan hidup itu akan kami berikan, jabatan akan kami berikan, kedudukan akan kami berikan, tapi engkau harus keluar dari baiat engkau. Tapi apa jawaban beliau? Ya apalah artinya semua itu. Kami sudah menemukan imam zaman yang kami tunggu-tunggu, kami sudah baiat, ya apapun resikonya silahkan saja. Akhirnya disyahidkan, sehingga Hadrat Masih Maud SAW menyampaikan bahwa itulah contoh dari pengorbanan. Ini huzur di sini sitir bahwa seperti itulah contoh pengorbanan ini, dan jamaah ini perlu satu contoh seperti itu, bahwa ketika dihadapkan antara mempertahankan keimanan, antara mempertahankan baiat kita dengan hal-hal yang lainnya, baik itu jabatan atau jiwa kita, bahkan mungkin harta kita, kehilangan harta kita, yaitu yang harus kita pertahankan itu adalah keimanan kita. Mati dengan membawa keimanan yang benar, itulah yang harus kita berikan itu. Jadi kata huzur bahwa saat ini Muslim Ahmadi ini dengan semangat pengorbanan, ruh pengorbanan seperti ini, mereka siang malam itu bekerja keras menyampaikan tabligh Islam ini ke seluruh dunia. Sehingga tadi tahun 2010 itu baru 198 negara, saat ini di 2020 sudah 213 negara. Sangat luar biasa sekali. Ini adalah buah pengorbanan yang tidak ada satu jamaah pun, kata huzur, di dunia ini yang saat ini seperti yang jamaah Ahmadiyah. Mereka kapanpun diperlukan untuk berkorban, ya mereka pergi. Dan contoh yang paling utama adalah misalkan dari contoh-contoh para
sahabat Hadrat Masih Maud SAW sendiri. Salah satunya tadi Syekh Mizadah, Syekh Abdul Latif yang Huzur kutip dalam di sini. Mungkin sini saya baca saja ya, bahwa berkaitan dengan pensyahidan tersebut, yaitu Hadrat Masih Maud SAW bersabda, contoh keyakinan sempurna telah diperlihatkan oleh Syahzadah atau Syahibzadah Maulwi Abdul Latif Syahid. Ya, tidak ada perkara yang lebih besar dari pengorbanan jiwa. Orang mengorbankan harta, jiwanya masih ada, masih bisa nyari lagi. Tapi kalau jiwanya yang dikorbankan, ya sudah habis, itu sudah sampai pada puncaknya. Tidak ada perkara yang lebih besar dari pengorbanan jiwa. Dengan mengorbankan jiwa secara teguh seperti itu, beliau tengah memberitahukan dengan jelas bahwa beliau telah melihatku turun dari langit. Artinya beliau menjadi saksi bahwa Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan itu adalah sudah turun, sudah datang, dan itu adalah orang yang dibaiat oleh beliau. Nah ini jadi bukan orang lain lagi yang dijanjikan Rasulullah itu, yang dinubuatkan oleh Al-Quran surah Al-Jumu'ah tadi, dan juga yang dinubuatkan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, itu adalah beliau sosoknya, Hadrat Masih Maud SAW. Kemudian Huzur alaihissalam juga bersabda bahwa syahid marhum, yaitu Syekh Mizadah Syekh Abdul Latif ini, memberikan sebuah contoh kepada jemaatku, kepada jemaah Muslim Ahmadiyah ini, dan pada dasarnya jemaatku memerlukan sebuah contoh yang besar. Nah, ini untuk saat ini minimal untuk kita para Ahmadi, Muslim Ahmadi yang hidup di masa ini. Jadi kenapa Huzur di sini misalkan contoh ini dikutip dalam khutbah ini diceritakan kembali, itu setidaknya standar seorang Ahmadi itu harus seperti itu gitu. Ketika dihadapkan antara menghormati agama atau mengejar dunia, itu kan pilihannya itu, menghormati agama atau mengejar dunia. Kan tidak setiap saat juga jemaat meminta itu kan. Kadang-kadang dalam masa-masa tertentu jemaat sangat memerlukan orang-orang dengan kemampuan khusus misalkan. Bisa di bidang IT, bisa di bidang arsitektur, bisa di bidang kesehatan dan sebagainya. Ketika diminta, ya harus seperti Syahibzadah Syekh Abdul Latif ini. Jangankan harta benda, jiwanya pun diserahkan untuk jemaat gitu. Implementasi dari ayat lan tanal biro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi betul. Adalah kebajikan itu sampai kepada tingkat yang tertinggi ya, sebelum dia menyerahkan sesuatu yang paling ia cintai. Yang ia cintai apa? Harta? Tentu tidak mungkin kan, tapi nyawa yang paling ia cintai tentunya ya. Nah, jadi model pengorbanan yang pertama kali diperlihatkan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam dengan putranya Hadrat Ismail alaihissalam dan juga istri beliau istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu Hadrat Hajrah radhiyallahu ta'ala anha. Nah ini model pengorbanan ini kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW, bahkan pengaruhnya itu lebih luas lagi. Sehingga bukan hanya kepada keluarga, bahkan kepada umat beliau. Nah di akhir zaman ini model pengorbanan ini dilanjutkan oleh Hadrat Masih Maud SAW, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang baiat di tangan beliau. Betul. Nah sehingga pengorbanan pun, nah ini tadi kan di awal tadi disebutkan dari bagian khutbah ini bahwa banyak umat Islam yang terinspirasi oleh pengorbanan Hadrat Ibrahim alaihissalam ini, mereka mengambil jalan yang salah dalam mempraktekkan pengorbanan, mengaplikasikan pengorbanan ini. Jadi yang ada malah merugikan, bukan memberikan kehidupan. Dan pengorbanan yang benar ini hanya bisa dilakukan yaitu setelah banyak kepada imam zaman ini. Sehingga melalui ilham Allah Ta'ala itu kita pun akan terbimbing melalui Hadrat Khalifatul Masih. Saat ini pengorbanan seperti apa yang pas? Jadi kalau memang waktunya mengorbankan jiwa misalkan, memang tuntutannya itu adalah jiwa yang harus dikorbankan, ya kita harus siap. Kalau waktunya harta kita yang harus dikorbankan, ya kita harus siap. Kalau waktunya anak kita yang harus dikorbankan, dalam pengertian misalkan anak sematawayang kita harus dimasukkan ke jamiah, seperti seruan Huzur dalam khutbah yang lalu ya, Jumat tanggal berapa kemarin? Tanggal 31 Juli kemarinnya 2020 itu, sebanyak-banyaknya anak wakaf ini supaya masuk jamiah, menjadi mubalik, supaya pesan Islam ini cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan kemenangan Islam untuk kedua kali di akhir zaman ini segera terwujud. Nah ini ketika Huzur sudah merintahkan itu, ya kita harus siap. Kita harus menjadi Ibrahim dan Hajrah. Sebagai orang tua kita harus menjadi Ibrahim dan Hajrah. Sebagai anak, didiklah dari sejak kecil, doakan dia sejak dari kecil supaya dia menjadi Ismail.
yang ketika tuntutan dari jemaat itu datang, permintaan dari jemaat untuk berkorban untuk menghormatkan anak ini datang, kita sebagai orang tua bisa menjadi seperti Ibrahim. Kita sebagai ibunya bisa menjadi seperti Hadrat Hajrah. Kita sebagai anak bisa menjadi seperti Hadrat Ismail alaihissalam. Ya. Nah, dan bukan berarti Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hadrat Hajrah dan Hadrat Ismail di Mekah itu waktu itu tidak sedih iya. juga. Bahkan Huzur kan kita dengar kembali dalam khutbah beliau bagaimana mengilustrasikan ya. Saking sedihnya tidak mau melihat ya. Iya, bahkan menengok kembali pun tidak mau gitu. Dan ketika ditanya pun tidak menjawab gitu, diam karena Isyarah, ya. Hadrat Ibrahim itu seorang yang lembut, yang sangat sayang kepada keluarga, sang pencinta juga kepada keluarga. Ini malah harus meninggalkan keluarga, menjauhkan keluarganya dari beliau. Dan Hadrat Hajrah pun berulang kali bertanya, kenapa? Apa yang akan engkau lakukan? Engkau akan kemana? Akan pergi kemana? Kenapa engkau membawa kami ke sini? Hadrat Ibrahim tidak menjawabnya. Tapi ketika pertanyaan dari Hadrat Hajrah ini seperti Huzur yang kemarin sampaikan itu, apakah ini adalah perintah Allah Ta'ala? Nah, baru Hadrat Ibrahim menjawab, ya ini ada sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Barulah Hadrat Hajrah, baiklah kalau begitu, kalau memang ini sudah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, ya kami siap. Iya. Jadi bagaimana ya mungkin gambaran kita di jemaat saat ini ya, ketika seorang mubalik tiba-tiba ditugaskan ke negara yang lain, keluarga dan anak-anaknya harus ditinggalkan. Itu gambaran Hadrat Ibrahim dan Hadrat Ismail tadi itu. Ketika itu dijalani dengan penuh ketulusan, keikhlasan, seperti Hadrat Hajrah sampaikan di kisah yang dinukil oleh Huzur tadi, bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan kami. Seperti tadi di dalam ayat surat As-Saffat tadi, kadzalika najzil muhsinin, bahwa demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik ini. Nah, ini gambaran ini hanya ada di jemaah ini saat ini. Ketika seorang mubalik misalkan ditugaskan harus ke suatu daerah terpencil yang tidak memungkinkan membawa keluarganya ditinggalkan, keluarganya harus rela. Iya. Ya, kita nampaknya harus bersyukur ya, kita hidup di akhir zaman ini dan juga kita telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam selaku imam zaman ya. Karena seolah-olah kita ya sebagaimana halnya para sahabat di zaman Rasulullah SAW mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW, kita pun merasa mendapatkan bimbingan langsung ya. Betul. Dari tangan khalifah beliau ya. Betul. Sehingga kita tidak kehilangan arah seperti halnya umat-umat Islam di yang luar sana yang belum beriman kepada beliau ya. Mereka tanpa ada arah, tanpa ada tujuan kan, bahkan ingin mencontoh pengorbanan dari Hadrat Ibrahim tapi malah justru dalam prakteknya keliru ya. Ini kita perlu bersyukur sekali lagi. Betul sekali. Jadi ini satu poin lagi, jadi pengorbanan yang dulu dilakukan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam, Hadrat Ismail alaihissalam dan juga Hadrat Siti Hajrah radhiyallahu anha, dan juga pengorbanan yang diberikan oleh para sahabat, ini pun dialami juga oleh kita ya selaku umat beliau akhir zaman ini, sehingga kita bisa merasakan apa yang beliau rasakan di akhir di zaman itu. Jazakumullah atas penjelasannya. Insyaallah kita akan berjumpa di lain episode. Demikianlah pemirsa MTA di mana Anda berada, pembahasan kami terkait dengan khutbah yang beliau sampaikan, yang Huzur sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga kita bisa mengamalkan segala nasihat dan juga petunjuk yang diberikan oleh Hadrat Masih kepada kita semua. Saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.